Perkenalkan, nama saya Putri Nurmala dengan NIM 104623023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Sophie Budiawan dengan NIM 11046223029. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Alfizara dengan NIM 1104623054. Hai, nama aku Kasidian Angkaini dengan NIM 1104623030. Hai, nama aku Nurul Zani Rohadi dengan NIM 11046633003. Hai, di sini kami akan membahas video mengenai negara dan konstitusi. Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Dan negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki suatu kewibawaan sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi tersebut. Dalam terbentuknya sebuah negara, tentunya di dalamnya memiliki syarat untuk disebut sebagai negara. Yang pertama, pengakuan dari negara lain. Dalam menjalankan hubungan internasional, suatu negara perlu diakui oleh negara-negara lain sebagai negara yang berdiri secara resmi dan sah. Kedua, pemerintahan. Salah satu persyaratan penting dalam klaim bahwa suatu negara telah terbentuk adalah adanya pemerintahan yang efektif. Yang ketiga, wilayah. Negara yang independen berhak menetapkan pemerintahannya di wilayah tertentu. Dan yang terakhir yaitu 4 adalah rakyat. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Tanpa keberadaan rakyat, negara tidak akan pernah terbentuk atau bahkan berdiri sama sekali. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Undang-Undang Dasar 1945 memuat semua hukum yang diperlukan oleh sebuah negara, mulai dari bentuk negara, lembaga negara, warga dan penduduk, dan juga lainnya. Salah satu yang menarik perhatian ialah bentuk negara Indonesia. Mengapa Indonesia memilih sebagai negara kesatuan? Menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul History of Modern Political Constitution tahun 1963 menyatakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tetap berada di pemerintah pusat. Dari pendapat C.F. Strong disimpulkan bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, negara Indonesia merupakan negara kesatuan karena pemerintahannya semuanya berada di pusat pemerintah. Dalam sistem kelembagaan Indonesia, menurut UUD 1945 terdapat 3 lembaga tertinggi di Indonesia. Yang pertama, yaitu lembaga eksekutif, yang mana di dalam lembaga eksekutif terlibat presiden, wakil presiden, dan staf kementerian. Yang kedua yaitu lembaga legislatif. Di dalamnya terdapat DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga tertinggi ketiga yaitu lembaga yudikatif, di mana di dalamnya terlibat MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial.
Hubungan antar lembaga negara. Reformasi yang terjadi tahun 1998 telah menghasilkan perubahan, salah satunya yaitu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, amandemen ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk menyempurnakan peraturan dasar tentang tata negara, pembagian kekuasaan, dan penambahan lembaga negara. Yang pertama ada hubungan MPR dengan DPR dan DPD. MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga legislatif yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Secara umum, hubungan antara lembaga MPR, DPR, dan DPD begitu erat karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas dari anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Kedua, ada hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja. DPR dalam membentuk undang-undang harus mendapatkan persetujuan Presiden. Dalam pembentukan undang-undang, DPD juga berwenang untuk ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selain itu, DPR dalam menetapkan APBN juga harus memperhatikan pertimbangan dari DPD. DPR memiliki fungsi pengawasan yang digunakan untuk mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar, DPR dapat mengajukan pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun sebelumnya, usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memberikan keputusan. Yang ketiga ada hubungan DPD dan BPK. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hubungan kerja antara DPD dan BPK terlihat dari yang pertama, laporan keuangan dari BPK kepada DPD. Dalam pasal 23E dijelaskan bahwa BPK memberikan hasil pemeriksaan keuangannya kepada DPD. Yang kedua ada pemilihan anggota BPK. Dalam pasal 23F, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Yang keempat ada hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung dengan Presiden memperhatikan mempertimbangkan Mahkamah Agung dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua, Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memilih 3 orang hakim konstitusi sebagai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dan DPR. Mahkamah Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial menegakkan kehormatan, keleluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Yang kelima ada hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi diatur di dalam pasal 24C yang salah satu wewenangnya yaitu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Dengan kewenangan tersebut, sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut dapat terlihat apabila terdapat sengketa antar lembaga negara, maka konflik tersebut harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Contohnya, apabila MPR berselisih dengan Presiden, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antara lembaga tersebut. Simbol dan lambang negara. Simbol negara mencakup bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Simbol lambang negara diatur dalam pasal 35-36B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, simbol negara adalah bendera negara Indonesia yaitu bendera merah putih, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Simbol-simbol ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas NKRI. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dan landasan bagi penyelenggaraan pemerintah serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi mengatur berbagai aspek fundamental seperti struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta proses pembuatan undang-undang. Dengan demikian, konstitusi berfungsi untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan stabilitas dalam suatu negara. Konstitusi juga dapat dijelaskan dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi mencakup keseluruhan hukum, baik yang tertinggi maupun yang terendah. Misalnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi adalah dokumen tertulis mengenai hukum dasar suatu negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dan Konstitusi 1787 di Amerika Serikat. Institusi dan mekanisme perubahan konstitusi merupakan elemen penting dalam suatu sistem pemerintahan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Institusi yang berperan dalam perubahan konstitusi biasanya adalah badan legislatif seperti parlemen, yang memiliki wewenang untuk mengusulkan, membahas, dan mengesahkan amandemen. Di beberapa negara, eksekutif seperti presiden juga turut berperan dalam menyetujui perubahan konstitusi. Selain itu, perubahan konstitusi seringkali memerlukan konfirmasi melalui referendum rakyat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk beradaptasi langsung dalam proses tersebut. Institusi dan mekanisme perubahan konstitusi. Yang pertama, ada badan legislatif. Proses perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui sidang badan legislatif dengan syarat-syarat tertentu yang lebih berat daripada pembuatan undang-undang biasa. Negara-negara bagian. Dalam negara federal, perubahan undang-undang dasar dapat terjadi jika mayoritas negara-negara bagian menyetujuinya. Referendum atau plebissi. Proses pemungutan suara oleh rakyat untuk mengambil keputusan politik yang mempengaruhi negara secara keseluruhan. Keempat, ada musyawarah khusus. Perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan suatu konvensi atau oleh lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Warga negara tentunya masing-masing dari kita memiliki hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Sri Mulyani menjelaskan kualitas sumber daya manusia harus menjadi pusat perhatian. Pemerintah mengalokasikan sekitar 440 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Karena sejatinya pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata agama dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini tidak hanya menghargai, namun juga memberikan ruang aman bagi penganut kepercayaan agama tradisional. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.